Karena sejatinya mereka-mereka yang rendah hati akan menjadi pribadi yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini teman-teman kita ingin sharing kembali di channel yang kita cintai ini, channel yang kita kembangkan, Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Hari ini apa yang kita ingin sharingkan? Sesuatu yang sangat penting. Tentu teman-teman di rumah ingin agar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya siapa sih yang gak ingin dicintai Allah? Nah, Allah begitu luar biasa, maha kasih, maha cinta. Ketika Allah hadirkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, itu salah satu bukti bahwa Allah maha pemurah, maha penyayang, maha rahman, maha rahim. Sehingga kita pastinya sudah mendapatkan bukti bahwa Allah mencintai kita. Tapi teman-teman, ada sesuatu yang begitu luar biasa yang ingin kita sharingkan, yaitu 3 orang yang dicintai Allah melebihi golongan yang lain. Apa itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Teman-teman yang diberkahi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadits qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bunyinya uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyam. Artinya, aku, kata Allah, mencintai 3 golongan, tetapi lebih mencintai lagi 3 golongan yang lain. Nah, tentu saja ini menjadi sebuah berita menarik bagi kita, berita yang menggembirakan bagi kita, bahwa Allah akan menurunkan cintanya melebihi dari golongan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan itu. Siapakah mereka? Ayo kita simak satu persatu. Siapa dari mereka itu? Yang pertama Allah mengatakan, uhibbu ahlas saqoi wa hubbi lil fakiri sahiyi asyad. Yang artinya, aku mencintai orang yang kaya dan pemurah, tetapi aku lebih mencintai orang yang fakir, tetapi juga pemurah. Nah, kabar gembira tentunya bagi kita semuanya bahwa Allah begitu mencintai orang-orang yang pemurah, yang gemar berbagi, gemar bersedekah. Tetapi Allah lebih mencintai lagi bagi mereka-mereka yang dalam keterbatasannya dianggap sebagai fakir atau miskin ya, tetapi cinta dengan sedekah, dia pemurah dan senang sekali berbagi. Tentu saja ketika orang berbagi, kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka dimiliki kemampuan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah begitu mencintai, lebih mencintai lagi bagi mereka yang dalam kondisi keterbatasannya, tapi masih mau bersedekah. Nah, kabar gembira buat teman-teman semuanya, ternyata Allah itu maha baik. Allah itu maha mencintai. Bagi teman-teman yang sudah diberikan kelebihan harta, yuk bareng-bareng ini menjadi spirit bagi kita untuk bersedekah, karena ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Bagi teman-teman yang mungkin masih dalam keterbatasan, belum memiliki kemampuan yang lebih, tentu ini menjadi sebuah spirit bagi kita bahwa jangan khawatir ketika kita bisa menyisihkan sedikit dari rezeki yang kita dapatkan, Allah lebih mencintai kita, Allah lebih mencintai kita lagi. Jadi kesimpulannya adalah orang yang mampu dan gemar bersedekah, dia pemurah, Allah cintai. Tetapi bagi mereka yang kurang mampu, juga gemar bersedekah, memiliki kepribadian pemurah, Allah lebih cintai. Yuk teman-teman, mulai kita jadikan spirit ini sebagai spirit agar kita bisa lebih baik lagi, berubah untuk menjadi pribadi yang dicintai Allah melalui kemurahan hati kita, gemar berbagi, gemar bersedekah. Golongan yang kedua, mereka-mereka yang dicintai Allah lebih dari golongan yang lain, yaitu dilanjutkan di dalam hadits qudsi ini. Allah mengatakan, uhibbu mutawadiin wa hubbi lil ghaniyil mutawadi asyad. Maksudnya bahwa
Aku, kata Allah, mencintai orang-orang yang rendah hati. Tetapi, kata Allah lagi, aku lebih mencintai orang-orang yang kaya tapi rendah hati. Maksudnya adalah bahwa golongan kedua, orang-orang yang dicintai Allah ini adalah mereka-mereka yang rendah hati, diberikan kemudahan untuk senantiasa rendah hati, tidak sombong. Tetapi Allah cintai lagi orang-orang yang kaya tetapi tetap rendah hati. Ini teman-teman menjadi sebuah spirit bagi kita semuanya, bahwa orang-orang yang rendah hati begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah lebih lagi mencintai bagi mereka yang diberikan kelebihan harta, katakanlah jadi orang yang kaya, memiliki kemampuan lebih daripada yang lain, tetapi tetap rendah hati. Inilah yang menjadi spirit bagi kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, spirit yang kedua ini kita jadikan sebagai motivasi bagi kita agar kita senantiasa tetap rendah hati, apapun kondisi kita, apapun keadaan yang kita miliki saat ini. Lebih-lebih bagi teman-teman yang diberikan kelebihan harta, menjadi orang yang kaya ataupun kemampuan yang lain, ya mungkin lebih pandai, lebih pintar, lebih memiliki keahlian misalnya, tetaplah rendah hati, jangan sombong, karena sejatinya mereka-mereka yang rendah hati akan menjadi pribadi yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang ketiga, teman-teman, bahwa Allah melanjutkan di dalam hadis kursi ini, yaitu wa uhibbu taibin wa hubbi lisabi taibi asyad. Maksudnya adalah Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, gemar bertobat. Tetapi Allah lebih lagi mencintai mereka-mereka yang masih muda atau para pemuda yang bertobat. Ini menjadi kabar gembira bagi kita teman-teman semuanya, bahwa Allah begitu cinta luar biasa kepada orang-orang yang gemar bertobat. Setelah melakukan kesalahan, siapapun dari kita pastinya pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak. Maka Allah begitu luar biasa mencintai, menyenangi orang-orang yang bertobat, segera bertobat. Maka mereka, orang-orang yang bertobat ini sangat dicintai oleh Allah. Tetapi Allah lebih mencintai lagi para pemuda, orang-orang yang masih dalam usia muda, senang bertobat. Kenapa? Karena kebiasaan adalah orang-orang yang melakukan kesalahan itu kadang-kadang nunggu tobatnya itu nanti, menunda-nunda, nanti aja deh kalau sudah umurnya tua. Orang-orang yang tua bertobat ya itu wajar karena mungkin sudah usia tua. Tapi mereka yang masih muda tapi segera bertobat dari kesalahan-kesalahannya, itu sungguh luar biasa dan begitu Allah cintai. Yuk teman-teman, kita jadikan diri kita, khususnya yang masih muda-muda, teman-teman yang masih muda, masih memiliki semangat yang tinggi untuk segera bertobat, karena sejatinya kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan spirit ini sebagai spirit perubahan agar kita semakin mendapatkan cintanya Allah. Oke teman-teman, itu tadi sesuatu yang bisa kita bagikan hari ini, sebuah spirit mudah-mudahan menjadi inspirasi tentang siapa-siapa golongan-golongan yang dicintai oleh Allah lebih dari golongan-golongan yang lain. Dan kita bisa simpulkan bahwa 3 golongan yang dicintai oleh Allah, yang pertama tadi adalah orang yang kaya dan murah hati, dan lebih dicintai lagi adalah orang yang fakir, belum memiliki kemampuan atau belum kaya tetapi murah hati. Yang kedua adalah orang-orang yang rendah hati, tetapi lebih dicintai lagi ketika orang-orang yang sudah kaya tetapi tetap rendah hati. Dan yang ketiga adalah mereka-mereka yang gemar bertobat, dan lebih dicintai lagi adalah para pemuda-pemuda yang mau bertobat. Itu tadi mudah-mudahan menjadi sebuah semangat bagi kita. Sekali lagi ini menjadi sharing dan pengingat di saya sendiri, mudah-mudahan juga menjadi bagian dari pengingat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi semangat untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Dan sebelum berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman dalam mensupport channel kita ini. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, selamat datang, terima kasih. Dan jika teman-teman merasa bahwa channel ini menjadi spirit perubahan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, yuk berikan dukungan kepada channel kita ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Juga tuliskan komentar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ajang silaturahmi dan penyemangat buat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.